Selamat sore adik-adik mahasiswa. Oke, hari ini bagaimana kabarnya kalian? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan tentunya, yaitu inovasi dalam pendidikan. Inovasi pendidikan, ada yang bisa menjelaskan apa pengertiannya dari inovasi pendidikan mungkin? Ya, ada yang bisa? Semangat! Apa itu inovasi yang kalian ketahui? Ide, cocok. Apalagi lain? Pembaruan, sesuatu yang baru. Ada lagi? Apalagi? Oke, kita lihat ya. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Kenapa tidak tampil ya? Pak Wahyu? Kenapa tidak tampil? Di saya ada, tapi di sini di saya tidak ada. Oh, di tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran memahami inovasi-inovasi teknologi pendidikan tentunya. Ya. Apalagi? Tujuan khusus. Ini mahasiswa dapat menjelaskan pengertian inovasi, mendeskripsikan aspek inovasi, mendeskripsikan jenis-jenis dan ragam inovasi, serta oke, cocok. Lanjut ya. Ini yang kalian sampaikan tadi tentang inovasi, ya. Ada yang bisa mengartikan? A change that creative a new dimension of performance. Apa artinya? Ada yang bisa? Kira-kira langsung Google Translate. Oke. Ada yang bisa mengartikan? Iya ya, secanggih Google Translate sekarang pakai foto sudah boleh. Ada yang sudah? Inovasi adalah a change, perubahan. Itu intinya, itu kuncinya. Kinerja yang baru. Ya, ada lagi pengertian lainnya, yaitu an idea. Apalagi? Practice or object. Coba diartikan dulu. Jadi ide, apalagi? Hah? Ide praktis? Oke, kalian calon-calon guru kira-kira perlu tidak ide praktek baru, objek yang baru? Kalau di sekolah itu ada strategi pembelajaran yang baru, media yang terbaru, ya? Ya. Ini inovasi secara rincinya adalah perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang bekerja dan berkarya berbeda dan lebih baik dari sebelumnya atau menghasilkan dimensi kerja yang baru. Kira-kira kalian sebagai mahasiswa yang sekarang ada di semester 4 ya? Oke. Sudah ada inovasi yang dilaksanakan atau diciptakan atau dilakukan sejak dari kalian selesai SMA sampai dengan saat ini. Coba berargumen, Bu, saya lalu waktu di SMA ini saya pernah menemukan ini, tapi setelah di kampus ada lagi yang baru ternyata yang saya bisa ciptakan baru lagi. Kira-kira apa? Dari pembelajarannya, dari pergaulannya, dari bersosialnya, apakah ada inovasi yang kalian tidak temukan lalu waktu di SMA, ternyata ada loh di tingkat universitas? Apa? Apa? Ya. Dengan yang menjelaskan yang menerapkan materi oleh dosen, Ya.
Oke, cocok. Contohnya ada di diskusi-diskusi. Ya, kalau seperti di sekolah kemarin, gurunya sebagai moderator, sebagai fasilitator, dan semua-muanya. Saya sapi, saya roda si guru. Ya, anak didik tinggal tunggu disuapin makanan. Makan lagi, telan lagi, tanpa mencari. Ya, kalau di dunia kampus itu dicari sendiri materi dan sebagainya, dipaparkan. Ya, dalam diskusi kelompok, dosen-dosen yang akan mengarahkan ini yang sebenarnya tentang konsep apa yang kita cari dan ini yang kalian paparkan. Ya, begitu ya? Oke, kita lanjut lagi aspek-aspek yang dibahas dalam inovasi. Apa? Kebaruan, cocok. Jadi inovasi. Dalam APPL harus ada inovasinya. Dari segi produk yang dihasilkan nanti setelah skripsi ada inovasinya. Semua mengandung inovasi, itulah mahasiswa. Ya? Ini apa? Temuan ulang. Ya, temuan ulang merupakan proses daur ulang atau inovasi karena inovasi tersebut sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, apa misalnya? Coba cari-cari deh yang lalu digunakan. Tapi sekarang diperbaharui lagi, tapi sama. Cuma kegunaannya lebih dekat ke masyarakat, lebih simpel digunakan, lebih tidak rempong begitu. Ya? Apa kira-kira? Coba cari-cari deh. Ingat-ingat lagi kalau apa? Ya? Ada yang bisa? Telepon, ya? Telepon atau HP itu yang zaman saya kemarin ya. Zaman saya masih SMA itu masih menggunakan HP yang hanya bisa halo atau SMS. Belum ada WhatsApp-nya. Nah, sekarang sudah diinovasi lagi oleh para teknologian, ya, teknologiwan yang bisa berinovasi menciptakan telepon bisa sambil saling video call. Ya, itu dia contohnya yang dekat dengan masyarakat. Kekhasan inovasi itu ada khasnya. Sering orang bilang ini baru loh, tapi tidak ada inovasinya. Ya? Coba kita lihat apa khasnya. Apa arti? Relatif apa? Keuntungan relatif. Keuntungan relatif. Inovasi dianggap lebih baik daripada gagasan yang dijalankannya. Jadi apakah sesuatu itu proses, kegiatan, produk lebih baik dari yang kemarin dan secara penggunaannya bisa semakin simple, ya? Itu yang disebut dengan kekhasan dari compatibility. Yang bagaimana itu? Adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan calon pengadopsi. Calon pengguna, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nanti sebentar saya kasih tugas ya, berkaitan dengan khasnya inovasi ini. Ada beberapa. Nanti ingat-ingat ada berapa khas dalam inovasi. Kekhasan. Ada keuntungan. Reliability. Kalau ini menyangkut atau berkaitan dengan apa kira-kira? Sejauh mana inovasi dapat merupakan keterangan terbatas. Tugas secara pribadi terhadap suatu inovasi adalah cara untuk menjadi makna pada suatu inovasi. Kalau di saya kemarin karena saya adalah basic ilmunya teknologi pendidikan itu mesti ada review. Jadi dia yang akan menilai
Jadi misalnya apa teknologi nih? Kalau kita di bidang keguruan atau kependidikan, tentu yang kita ciptakan adalah yang di bidang kependidikan. Kalau kemarin saya itu menciptakan atau mengembangkan suatu produk, ya di tesisnya saya itu produk tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu tidak langsung dibawa ke sekolah nih, tidak. Jadi diuji cobakan dulu. Pertama di teman-teman sejawat mahasiswa, apakah dari segi tulisan dan sebagainya ini anak SD atau kemarin itu saya pakai anak SMP, apakah bisa digunakan oleh anak SMP, relevan warnanya dan sebagainya yang ada di media pembelajaran itu cocok tidak untuk mereka gunakan? Ya, itu yang relevan. Nanti kalau ternyata sesuai penilaian dari beberapa orang yang ahli dalam media atau orang yang ahli dalam teknologi pembelajaran, baru bisa digunakan di sekolah-sekolah. Ya. Observability. Apa kira-kira? Probabilitas adalah sejauh mana suatu inovasi terlihat oleh orang lain. Hasil dari beberapa ide yang mudah diamati dan dikomunikasikan kepada orang lain. Oke, ya. Jadi sejauh mana orang-orang itu bisa menggunakan inovasi itu. Jadi setelah dinilai, diuji, baru digunakan oleh orang lain. Apakah memang bisa atau relevan digunakan, ya? Untuk perkuliahan kali ini mungkin hanya itu. Ada yang bisa memberi kesimpulan dari mahasiswanya? Adik siapa yang bisa kira-kira? Sedikit saja. Apa kira-kira yang dibahas tadi? Jadi kesimpulannya yaitu inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang dalam atau bisa diartikan sebagai masyarakat, baik berupa hasil intervensi penemuan baru atau baru ditemukan orang yang atau barang yang pernah dipakai tapi dikembangkan lagi. Oke, bagus sekali Adik Eca, ya. Untuk berikut supaya atau adik-adik lebih paham lagi tentang inovasi, saya berharap dari beberapa kekhasan inovasi ini bisa mencari artikel yang berhubungan dari masing-masing kekhasan dari inovasi. Ya. Artikelnya saya kumpul minggu depan boleh? Iya. Kalau begitu saya akhiri perkuliahan kali ini. Terima kasih atas partisipasi, atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.